Oke, lanjut. Nah, jadi setelah dari situ kita dipanggil kan, kita dipanggil, dan setelah dipanggil sama mereka di absen dulu, kehadiran, baru dibagi per kloter. Nah, pas waktu dibagi per kloter, baru difoto bersama pakai spanduk selamat datang gitu di Monumen Atlisan Bali. Gue langsung kayak, I think it's a real Bali, right? Gue bener-bener kayak, anjay beneran seriusan ini gue di Bali nih gitu. Kayak wah, gue ngerasa kayak mimpi, this is Bali. Gue pengen banget ke Bali tuh tahun 2022 dan baru kesampaian 2024 dengan secara gratis. Anjay, hoki ya, jalur hoki, alhamdulillah jalur langit karena gue tahajud mulu sebelumnya. Nah terus di situ ya udah naik ke travel tuh jauh coy, jadi gue harus ngederet-deret koper gue dulu, tas gue dulu, sampai berkali-kali jatuh, tangan gue pegal. Mana kan koper yang gue bawa cuman berapa inch doang ya, 22 inch apa 24 inch ya, kecil lah gitu, 22 kalau nggak salah, bukan 20 ya, 22 lah diantara itu. Ya udah didorong lah gue, terus ayo sini gue bantu gitu kan. Ada cowok-cowok juga, kita belum kenalan jadi kayak sini gue bantu gitu. Udah. Terus dia masukin lah ke bagasi mobil, naik lah. Gue shock banget ya, gue takut enak nih travelnya, tapi alhamdulillah so far enak gitu. Dan ternyata perjalanan dari bandara sampai ke Denpasar itu dengan akumulasi jam kurang lebih kayak 45 menit atau gak bahkan 1 menitan lagi, jadinya kayak 1 jaman ada lah ya. Tapi alhamdulillah gak terlalu macet, dan gue ngelihat pesawat terbang, gue ngelihat kayak, tau gak sih, ukiran-ukiran rumah-rumah gitu kan, gedung-gedung yang ada di Bali tuh emang khas Bali banget. Jadi gue ngerasain feels like like a tourist. I'm a tourist. Enggak lah. Di situ gue ngerasa lebih kayak, wah akhirnya gue menikmati juga ya gitu. Menikmati momen dimana ini bukan Bandung gitu. Dan ya udah, di situ gue mau menikmati segalanya di sana. Dan gue jeda dulu ya, masa capek gue ngobrol terus, nanti gue lanjut lagi kok. Hai, lanjutan dari yang gue jeda kemarin tuh. Seingat gue rekaman terakhir tanggal 12, and now I make a podcast strike. Lanjut lagi. Jadi setelah dari situ gue mulai ngerasa ini kan, mulai ngerasa apa sih, bentar gue nih nge-exit dulu ya, karena banyak banget sebenarnya yang bakal gue bahas di podcast reminder kedepannya. Jadi gue iklan dulu sebentar. Ini gue asa ngerasa kumaha gitunya, kayak hidup gue tuh udah aman, udah tentram, udah enak gitu ya. Kenapa gue pengen hidup kayak orang lain? Kagak mau. Capek. Oke. Sambil nunggu azan zuhur juga. Dan gue tadi baru ngeliat, oh iya, gue mau bahas apa aja di podcast. Dan gue ngeliat tulisan gue, rancangan gue, konsep gue, karena kan gue content planner juga untuk podcast gue pribadi. Pure gue sendiri, tanpa AI, tanpa ada campur tangan AI, alhamdulillah. Jadi pure otak-otak gue gitu yang kepake. Nah, kalau dari gue pribadi, pas waktu gue ngerasa udah sampai, itu tuh lumayan lama sih ya sampainya. Terusnya sampai di kampus, nurunin barang karena mobilnya mau dipakai lagi untuk angkut ya, untuk ngejemput teman-teman baru gue yang baru sampai di bandara Ngurah Rai. Terus lanjut deh. Di situ kita makan itu nasinya kecil. Jadi sebelum kita sampai di kampus penerima yang nerima kita gitu ya, kan kampus pengirim gue dari UT kan. Nah penerimanya kan IDB Bali. Nah sorry banget kalau suara gue asa aneh, gue lagi berusaha untuk tetap clear ya suara gue. Yang pertama
karena sariawan gue di ujung bibir. Ih, nyeselin banget gak sih? Terus lanjut. Jadi sebelumnya itu dari kepala ya atau ketua gitu, pokoknya di ketua menaungi PMM sama kampus mengajar juga ISMA kalau gak salah ya, namanya Teh Dewi deh seinget gue. Jadi kita tuh ada Zoom gitu loh pelatihan, kayak ada Panadin juga yang dengan ini kami meresmikan gitu, kayak istilahnya gitu loh, PMM 4 nah gitu, pokoknya ada di YouTube banyak banget dilaksanakan gitu lah, kayak pembukaan. Nah terus di situ tuh kata Miss Dewi lagi kan, kata Teh Dewi, gue tuh inget gue ya Teh Dewi ya namanya. Pokoknya kata si teteh itu bilang kayak gini, kalian tuh lebih mending makan sedikit tapi nambah daripada kalian makan ngambilnya banyak tapi malah jadi mubazir. Ingat, kalian tuh lolos di perguruan tinggi penerima yang dimana kalian gak tahu mungkin adat istiadatnya kayak gimana. Dan jujur Li, gue tuh kagetnya gue keterimanya di Bali, dan Bali kan mayoritas bukan Islam ya, malah Islam tuh minoritas, jadi lebih sedikit Islam tuh. Nah dari situ pas waktu gue culture shock yang pertama gue, sesajen pas waktu keluar dari bandara, sesajen di mana-mana, di tiap toko ada. Terus yang kedua, sesajen kan agak sedikit sensitif ya kita untuk Islam, apalagi dengan kentalnya budaya Sunda tuh, kalau sesajen tuh lebih kayak menganut adat istiadat yang hororisme anjay. Dan hal itu yang ngebuat diri gue ya toleransinya mana gitu, karena kan gue juga dididik oleh pondok pesantren yang viral itu, yang lu bakal komentar gak ya? Kayaknya lu gak bakal komentar deh, karena yang dengerin podcast Reminder ini masih sedikit, belum terlalu rame. Ntar kalau udah booming, udah deh jadi kontroversial, jadi bodoh gitulah kata-katanya. Nah terus lanjut. Terus di situ gue kagetnya gak ada azan. Jadi emang udah diwanti-wanti di grup tuh ya, kalian download aplikasi Al-Quran, download aplikasi azan, karena di sana jarang banget denger azan. And that's true. Anjing di mana-mana. Ya guguk tuh di mana-mana ya. Guguk di mana-mana. Terus rumah makan babi di mana-mana. Terus bir di mana-mana. Itu culture shocknya gue. Dan culture shock yang terakhir adalah kita tuh kira, gue dulu ya, kalau Bali tuh kayak bule-bule tuh kayaknya di pantai. Ini mah enggak, kita hidup bareng sama bule. Bahkan ada satu kawasan yang gue bilang di episode sebelumnya, itu nyaris dikuasai sama bule. Kayak wah, mana orang lokalnya gitu loh. Dari bahkan di jalanan Sanur yang kita mau ke jalan pantainya Sanur, itu tuh vibes-nya bukan di Indonesia lagi. Gue ngerasa vibes-nya bukan di Indonesia, karena interior restorannya, hotelnya itu udah kayak terkontaminasi sama orang luar negeri, dan vibes-nya pun kayak di Eropa, kayak sesuai dengan interiornya. Nah terus gue lanjut, pas waktu sampai makan katanya boleh nambah, dan ada beberapa juga nambah karena lucu, ada kejadian lucu. Jadi ada satu orang yang dia tuh lebih tua dari gua, dia cowok, dan beda kloter, satu kloter kayak beda kloter deh, beda bus juga, beda travel juga. Dia tuh dibohongin kalau misalnya itu tuh daging bukan daging ayam tapi daging babi gitu kan. Dia sampai nggak makan karena sesensitif itu. Kita tuh kadang emang seorang sebagai muslim dan muslimah tuh ya percaya aja, karena kan lokasinya ada di Bali ya, bukan di Bandung. Kalau lu nipu orang Bandung gitu, orang muslim, orang muslimah di Bandung ya gak bakal dipercaya lah, jarang soalnya babi guling tuh di mana-mana. Dan di Bali tuh it's the real, itu udah kayak makanan sehari-hari gitu. Dan ya udah di situ, setelah itu nunggu, pokoknya tuh ditanya-tanya kosnya di mana, and that's really, I think gue bakal bikin part berikutnya yang berbeda, karena malam ini terasa panjang dan terasa hal yang perlu harus gue ceritain di podcast Reminder ini. Oke, lanjut part berikutnya.